Racikan Berita. Selanjutnya saya berikan mic ini kepada satu-satunya perempuan di narasumber ini. Perempuan bukan sembarang perempuan, ini perempuan super pejuang dari berbagai kebaikan. Kenapa? Dari rezim ke rezim. Dan beliau memang terlahir dari jurnalis ya, dan sebagai bahasanya pendiri atau inisiator dari ICW dan KPK luar biasa. Bukan rambut putih yang dimaksud Pak Jokowi. Oh iya. Dan apakah ini yang dimaksud Pak Jokowi dengan rambut putih ya? Silakan itu. Berkerut gitu ya. Nah, kalau ini kan juga sampai kan? Yang mana sampai? Kalau teman-teman gimana? Sampai. Pik. Sampai. Ya, ngasih geser dikit. Tukar dulu. Geser. Iya. Geser aja. Geser. Enggak ada belakang bisa. Dia geser. Nah, geser dikit. Ya, Terima kasih Pak Dr. Muhammad Amin. Muhammad. Oke. Jadi kita mau ngobrol itu nanti. Ini kan lagi bicara soal Satgasus ya kan. Saya mau runut aja dulu dari cerita pembentukannya sampai pembubarannya, walaupun sudah sering dengar, tapi dari kronologisnya itu mungkin kita bisa mengira-ngira apa yang terjadi belakangan ini dan apa kaitannya dengan Satgasus Merah Putih, ya kan? Tahun 2017 itu waktu itu Kapolrinya masih Tito Karnavian. Satgasus Merah Putih itu bentuknya sebetulnya 2017, tetapi sprintnya itu keluar pada tanggal 6 Maret 2019 ya. Jadi dibentuk dulu 2 tahun, baru ada sprint kemudian 2 tahun berikutnya. Nah, berakhirnya itu pada 11 Agustus 2022 ya, harus dicatat. Kenapa penting 11 Agustus 2022? Karena pada waktu itu Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo di Makobrimob ya mengumumkan bahwa Kapolri membubarkan Satgasus, ya kan? Kaitannya ke sini dulu nih. Joshua itu diangkat menjadi anggota dari Satgasus Merah Putih tanggal 1 Juli 2022. Tewasnya tanggal 8 Juli, ya kan? Sambo ditangkap 8 Agustus, ya. Pada waktu itu kemudian beredar bagan-bagan tuh yang sampai dibahas di depan parlemen, lalu Kapolri berjanji dia akan menggali. Saya nggak tahu apa yang mau digali, tapi janjinya menggali. Artinya kalau menggali ada yang ditemukan harus dilaporkan. Pertanyaannya apa yang sudah digali sampai selama ini sejak RDP pada waktu itu bulan Agustus ya. Jadi pada waktu Sambo ditangkap itu kan semua berspekulasi bahwa ini ada hubungannya dengan 303 lalu dibantah ya kan. Tapi faktanya di lapangan malam ketika dia ditangkap, malam kemudian tuh saya bicara di ILC, ada Bang Karni, ada Johnson, ada beberapa, ada anak laki-laki, saya perempuan sendiri, sama kayak gini laki-laki ya. Pada waktu itu diumumkan, lalu pertanyaannya adalah kapan mau diaudit gitu ya kan? Nah, itu pada waktu itu memang pengumumannya hanya memberitahu bahwa Sambo ditangkap, lalu nanti akan didalami. Tapi malam Sambo ditangkap itu semua judi online berhenti, nggak bisa pasang, nggak bisa taruh-taruhan. Jadi kalau dibilang tidak ada hubungannya, kalau Abang Antoni sama Abang Marwa ditangkap, judi online jalan terus dong, nggak ada hubungannya dong. Tapi kalau itu bos ditangkap tuh tiarap ya, jangan nangkep dulu. Dari situ saja kan sebetulnya sudah cukup alasan untuk Bahwa dia terlibat. iya, untuk mengkonfirmasi bahwa memang ada hubungannya, karena selama ini kan selalu bantahan yang diberikan nggak ada hubungannya. Harus ada bukti lagi, ada Ismail Bolong tetap nggak ada hubungan lagi.
Ada bukti lagi apa itu waktu itu kita bahas tuh sama Pak Glenn, dana koordinasi. Dana koordinasi yang diberikan kepada Wakapolda, Kapolda, Irwasda. Nah, pertanyaannya dana koordinasi ini apa? Emang boleh ada dana koordinasi? Nah, terlalu banyak hal-hal yang di luar tupoksi, melanggar hukum yang dibiarkan gitu, dan pembiaran-pembiaran ini membingungkan kalau menurut saya, ya kan? Tidak perlu investigasi di depan mata nih, udah ada, itu pun tidak ada penjelasannya. Kalau saya melihatnya kaitannya, karena ditanyakan tidak pernah penjelasan dari mana pembiayaannya. Dalam waktu 3 tahun itu banyak sekali. Kenapa? Karena kasus-kasus yang dipilih itu adalah berdasarkan nomor 1, atensi atasan. Ya dong? Apa ada kriteria seperti itu dalam undang-undang atau peraturan kita? Atensi atasan? Gak ada, iya dong. Lalu pengangkatan anggota Satgasus yang ada 421 orang itu berdasarkan appraisal dari atasan juga. Tidak ada kriteria, kalau saya suka kamu diangkat, makanya Joshua diangkat, tidak lama kemudian Baradae juga diangkat. Bedanya dia diangkat 1 minggu kemudian dia mati, dibunuh, ya kan? Nah, jeda waktu antara pembubaran itu lalu dengan kematian, dengan urusan bagan-bagan itu keluar, itu kalau saya bilang sih bukan kebetulan, ya kan? Ada yang sudah mengantisipasi, udah gua bubarin aja daripada nanti diperiksa-periksa, karena kaitannya akan kesana juga, iya dong. Banyak yang akhirnya bicara dari mulai, bukan hanya Ismail Bolong saja ya kan, ada suratnya, lalu ada, ingat gak yang di Sumatera Selatan, di John kalau nggak salah, dari Ogan Komering Ulu atau Ilir ya, yang dia memberikan 500 juta kepada perwira yang sudah pensiun. Ogan Komering Ilir ya. Nah, artinya itu kok nggak dikembangkan, itu real kok, bahwa yang namanya kejahatan ini sustainable, sementara illegal miningnya itu meninggalkan begitu banyak lubang-lubang yang besar. Kaitannya kemana? Kalau saya bilang if we follow the money, maka we follow the bandits, ya kan? Sekarang ini kan nobody is following the money. Harusnya PPATK, lalu juga OJK dan semua itu, KPK nomor 1, follow the money. KPK itu supaya tidak lupa, ini saya jadi kayak terus nggak pernah lelah memberitahu. Dulu pada waktu dibentuk KPK itu adalah untuk membenahi nih tiga penegak hukum, 3 serangkai, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang sudah tidak bisa dipercaya, rusak, banyak korup. Dibikinlah KPK ini supaya bisa membenahi. Kenapa masalah di negeri ini sulit sekali? Karena yang korupsi, yang abuse of power, yang menggunakan kekuasaan itu adalah aparat. Kalau yang korupsi itu pengusaha ataupun orang-orang di luar penegak hukum, tidak akan se-complicated ini masalahnya. Kita ini menjadi ruwet dan ini menjadi petaka besar bagi negeri ini karena yang menjadi banditnya itu adalah aparat penegak hukum. Makanya KPK dibikin. Sekarang KPK sudah dilemahkan, dihancurkan, apalagi Abraham Samad bisa cerita. Dari mula pertama itu usulan kita kepada Abdurrahman Wahid pada waktu itu adalah KPK ini harus selama 5-10 tahun itu tidak mengurusi korupsi dimanapun, tetapi hanya satu, di kepolisian. Hanya di kepolisian. Karena kalau polisinya beres, maka kejaksaan dan kehakiman semua ikut beres. Yang namanya garda depan itu kepolisian. Hong Kong pada waktu tahun 1973 itu sama buruknya dengan kita sekarang. Polisinya korup, ada mafia, ada narkoba, ada you name it, they have it, ya kan? Tetapi nih, mereka punya sistem peradilan yang relatif masih adil, karena yang namanya hakim itu boro-boro disogok, diajak ngomong aja kamu masuk penjara. Karena gajinya tinggi sekali in the Commonwealth, sama seperti gaji seorang hakim di Singapura. Dia gajinya 2 juta US dollar, mau nyogok berapa? Iya kan? Jadi dia punya wibawa, dia punya dignity, bukan hanya tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa diajak ketemu.
Kenapa? Karena menemui seseorang itu adalah komitmen. Kan banyak nih yang berkelit, saya nggak ngapa-ngapain kok, kami cuma nggak bisa, kan nggak ada yang tahu. Begitu menemui seseorang itu artinya komitmen. Mau ngomong soal korupsi, mau ngomong soal konstitusi, mau ngomong soal apa, dari komitmen yang tidak boleh dilanggar oleh para hakim-hakim. Nah, ketika KPK sudah tidak ada harapan lagi, maka kita mengharapkan kemana? Itu kan pertanyaannya. Ini kan dari tadi kita ngobrol nih. Ini si bintang The New Star yang tadinya harusnya bisa jadi harapan bangsa, itu diacak-acak itu, Mas Amin. Sekarang akhirnya apa? Civil society ada tempat nggak? Nggak ada. Saya bicara nih sama sahabat saya, Glenn Tumbelakan. Ada yang namanya LMRRI, sebetulnya Lembaga Misi Reclassering Republik Indonesia yang ada di KUHP, yang menjadi penyeimbang di antara para penegak hukum yang tidak diaktifkan dan tidak diadakan. Sehingga yang kita lihat itu adalah hakim sama jaksa sama polisi, tiga serangkai ini saling melindungi. Ya dong. Kenapa? Karena memang tujuannya itu bukan untuk mencari keadilan, bukan untuk masyarakat yang adil dan makmur. Kalau kita tanya Satgasus, gampang aja, tujuannya apa sih? Buat rakyat nggak? Buat bikin makmur rakyat nggak? Bikin orang tambah sejahtera dan tambah nyaman nggak? Nggak ada, jawabannya juga nggak ada kok. Sampai hari ini kita belum dengar ya. Ini sudah bulan November. Sudah bulan November. Yang namanya audit itu kan ada audit investigasi juga. Bahwa harus ada penjelasan siapa yang diinvestigasi, siapa yang menyuruh dia investigasi, dan kenapa dia diinvestigasi. Kriminalisasi itu udah terlalu banyak. Kita lihat whistleblower, orang yang menjual narkoba itu memberikan kesaksian, kalau saya lupa memberikan 20 miliar maka saya akan ditangkap. Artinya yang bayar tidak ditangkap. Yang ditangkap itu adalah yang lupa nyetor atau telat nyetor atau kurang nyetor. Itu begitu banyak kesaksian seperti itu, tapi tidak ada satupun yang keluar auditnya. Jadi ada audit untuk investigasi, ada audit untuk financial due diligence, which katanya nggak mungkin, tapi mestinya nggak mungkin dong dalam 3 tahun itu tidak ada pembiayaan. Lalu ada legal due diligence, berapa banyak undang-undang yang ditabrak dengan pendirian Satgasus selama 3 tahun. Sekarang soal lingkungan ya, I have to mention bahwa selama 1 tahun itu kerugiannya 110 miliar sampai 281 US dollar. Benar nggak, Prof? Itu dari financial global ya, global, dari Financial Action Task Force. Tambang terbuka nih ya. Ini katanya hasil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Minerba yang pasal 158 itu dipidana paling lama 5 tahun, denda 100 juta, ngeruknya 1 triliun. Kerusakannya itu 200 tahun belum tentu kita bisa bikin betul ya kan. Saya kemana-mana setengah mati nawarin ini tambang harus sebelumnya direncanakan, ini boleh ditambang asal kembali seperti semula airnya dan juga tanahnya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Saya kasih solusi murah, nggak usah mahal. Tanemin vetiver yang hijau yang bisa mengembalikan supaya air itu tidak asam dan tidak terlalu banyak lubang-lubang yang di Sumatera itu ada 2.700 titik lubang dari yang ilegal. Lalu juga Kalimantan itu ada 1.735 bisa antero Kalimantan, lubang-lubang beracun yang isinya air beracun yang asam yang bukan hanya merusak ekosistem di sekelilingnya. Jadi tanah itu kan bumi ini sama. Kalau racunnya di sini dia akan jalan kemanapun juga. Yang lebih rendah lagi akan sampai ke sumur-sumur penduduk. Akan menjadikan anak-anak kita yang katanya 2045 jadi generasi emas, jadi generasi stunting. Stunting itu memalukan karena Indonesia masih punya anak stunting yang banyak karena pencemaran air. Saya di Citarum selama 7 tahun dan yang paling besar stuntingnya itu Jawa Barat. Masih banyak klaim BPJS yang paling tinggi di Jawa Barat. Kenapa? Rusaknya air, ginjalnya rusak, levernya rusak, otaknya rusak. Jadi yang illegal mining ini nggak mikir kalau uang yang diambil itu tidak sebanding dengan kerusakan. Kalau yang kita lihat di depan mata itu adalah kubangan-kubangan yang besar, yang airnya bau sekali, yang nyamuk pun tidak bisa hidup di sana, Mas Amin.
Bang Maman pernah lihat kan? Baunya asam, kuman aja nggak hidup. Betapa mengerikannya itu. Dan itu akan mencemari semua sumur-sumur yang ada di dataran Kalimantan dan juga Sumatera. Saya tidak cukup 3 jam kalau mau bicara soal Pulau Papua, kalau bicara Pulau Sulawesi lagi. Kita ambil 2 yang paling bersate, yang paling rusak karena batu bara. Tuh Bang Marwan, batu bara itu paling semangat kalau ngomongin batu bara. Bukan karena namanya batu bara, karena yang paling parah itu adalah coal mining. 1735 itu di Kalimantan, di Sumatera yang tadinya Sumatera itu belum dieksplor. Kalimantan itu rusak duluan. Sumatera Selatan saja ada 42% dari deposit seluruh batu bara di Indonesia itu ada di Sumatera sebetulnya, ya kan? Bukit Asam makanya di sana ya Bang. Tetapi karena lebih dulu Kalimantan lebih dulu rusak ya kan, seharusnya kan kita belajar dong. Kalau Kalimantan segitu rusaknya, Sumatera jangan. Ini enggak, di copy paste aja. Yang illegal di sana 1.700, lubangnya di Sumatera dibikin jadi 2.100. Kan gila. Bahwa kita nggak belajar supaya jangan sampai Sumatera seperti Kalimantan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya ini gede di Palembang. Waktu balik ke Palembang itu dari pesawat saya ngelihat itu yang tadinya banyak gajah, tapir. Kamu pernah lihat tapir nggak? Udah lama ya yang nggak lihat tapir ada. Saya di atas itu ngelihat ke bawah itu saya menitikkan air mata. Saya nangis dari pesawat. Kenapa? Karena saya melihat gurun pasir di tengah hutan. Hasil dari di illegal mining. Sedih banget ngebayangin itu yang terlihat dengan mata, ya kan? Airnya yang rusak, ekosistem berapa juta binatang, berapa juta jamur, ekosistem serangga itu tidak terhitungkan. Kalau kerusakan tadi dihitungin sama Abang Profesor Anthony 110 miliar sampai 281 US dollar, the global destruction of the illegal mining. Environmental crime. The environmental crime namanya. Katakanlah Indonesia ini paling primitif. Di seluruh dunia nggak ada lagi orang yang boleh nambang seperti itu. Di seluruh dunia tidak boleh ada penambang yang membuang merkurinya di sungai, yang membuang limbahnya di sungai. Hanya di negeri kita yang masih dibolehkan. Pertanyaan saya, kenapa bisa demikian? Apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, apa saja yang dilakukan oleh Siti Nurbaya, karena itu terlihat dengan mata kepala. Kalau orang mau menindak itu harus investigasi. Ini nggak usah investigasi kok. Airnya bau, itu Citarum bisa merah, kuning, hijau. Kalimantan itu kamu lewat aja kamu bisa lihat. Ada yang mati 44 orang karena anak kecil main-main masuk ke lubang itu mati. Ada nggak pemerintah memikirkan bahwa ada 1.735 lubang itu di Kalimantan? Berapa persen yang sudah diperbaiki dari 1.735? Kan harusnya kita itu, ya sudahlah, kita sudah berbuat salah. Sekarang kita mau bikin betul. Benar nggak alasannya? Masalahnya ketika kita duduk di sini, kita ini belum bikin betul. Masih ada Ismail Bolong yang cerita, masih belum lagi ada dana korporasi. Artinya the damage has been done and has been going on and still going on. Yang sudah terjadi, masih terjadi dan akan terjadi lagi karena uangnya begitu besar. Apabila diaudit, seharusnya kan yang ilegal itu bisa dilegalkan. Ide juga tuh Pak Glenn bilang, lebih legalnya dong jadi dapat pajak, benar nggak? Dibantu. Kamu boleh bikin taman tapi harus dikembalikan seperti semula konservasi air dan tanah. Saya bilang bahwa ada yang salah dengan undang-undang minerba, tetapi ada yang salah juga dengan pengawasan dan pemberian izin. Yang diberikan kepada Kalimantan itu sudah 5.137.000 hektar. 40,38% dari pulau itu sudah ditambang. Sumatera apakah akan seperti itu juga? Jadi kalau kita lihat sudah rusak Kalimantan dan Sumatera, pulau-pulau lain kan mestinya jangan. Harus moratorium pertambangan. Kalau menurut saya moratorium pertambangan lalu dibenerin dulu tuh air-airnya dan tanahnya, sehingga kita ini bisa mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Kalau air aja kita nggak bisa wariskan, kita mewariskan racun, air beracun, tanah yang tidak bisa ditanami,
Jadi kalau kita bicara soal nilai ekonomi yang tadi juga bombastis, saya melihatnya dari sisi lingkungan itu 100 kali lipat lebih merugikan, karena ketika itu terjadi udah nggak bisa dihitung. Anak-anak yang otaknya rusak, anak-anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata, dan kita we will face the failed generation. Itu sih kalau masih diteruskan. Terima kasih banyak. Itu aja. Saya berkeringat, saya berapi-api dan emosi kalau ngomongin soal lingkungan itu. Karena kayak kita bertobat nih, tobat ya udah ya jangan ya. Dari moratorium itu kan dari mulai deforestation. Dari tahun 2003 sampai 2013 itu kita tuh paling banyak. Ini baru ngomong illegal mining. Kasih saya 1 menit. Deforestation. Tadinya kan Brazil itu di sini kan. Tapi Brazil bisa moratorium. Benar kan moratoriumnya? Indonesia bilang Brazil masih lebih tinggi, kita masih di bawah. Kita begini nih, kerusakannya eksponensial, meroket, sehingga akhirnya kita jadi yang nomor 1 di dunia. Selama 10 tahun 2003 sampai 2013 itu ada 4 juta hektar yang rusak di luar kebakaran hutan, dan itu adalah rekor dunia untuk deforestasi. So moratorium untuk deforestasi tidak jalan, saya menganjurkan harusnya moratorium untuk illegal mining. Berhentiin semua tuh, nggak ada kasih lagi izin lagi. Untuk apa? Nggak sepadan kok. Kita itu bukan hanya dapat pajak yang sedikit lalu uang 2,5% yang tidak dipakai untuk bikin betul yang punya tambang, tetapi kita meninggalkan kerusakan yang tidak bisa kita bikin betul selama 100 atau 200 tahun sekalipun. Itu kan sama juga membunuh generasi yang akan datang, membunuh ekosistem, membunuh seluruh hewan dan tumbuhan yang mereka juga punya hak. Karena yang namanya hutan dan namanya sungai itu adalah habitat dari begitu banyak ekosistem, dan bukan hanya manusia saja yang punya hak terhadapnya. Terima kasih. Racikan Berita